So what are we doing here, babe? Huh? We are pacaran, babe. Sweetie. Pacaran? Yeah, pacaran. What time is it now? It's quiet. Oh, it's 11:30. Guys. Halo, nah tadi kalian sudah dengarkan Ombul bilang apa? Yes, ini sudah jam 11.30 malam guys. Tapi lihat dong, awak masih kelayapan di luar dan bahkan baru keluar rumah guys. Malah si Ombul bilang tadi kalau kita lagi pacaran. Mana ada orang pacaran tengah malam, karena nenek bilang itu berbahaya, ya kan guys. Ya sudahlah, memang sudah stres nih bule satu hari. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa karena malam ini ada yang spesial banget. Yap, kita bakal nonton The Ground Fireworks Show, atau dalam bahasa lokalnya itu disebut pesta. Jadi awak bela-belain keluar malam dan menahan dinginnya angin malam guys. Maklumlah, jiwa jompo-jompo saya ini nggak bisa diajak kompromi kalau sudah kena angin malam. Yang ada awak enter win nanti ya kan guys, alias masuk angin. Mana di sini nggak jual tolak angin lagi ya kan, jadi rempong guys. Well, back to the topic. So, guys, this ground fireworks show ini bukan kembang api biasa loh. Ini adalah salah satu acara yang paling ditunggu-tunggu di Malta. Dan tentu aja di Zeebrugge tempatnya kembang api paling meriah. Sebenarnya di kota lain juga memiliki pesta kembang api masing-masing ya guys, tergantung festival apa yang mereka rayakan. Dan semuanya sebenarnya sama-sama keren ya. Tapi khusus di Zeebrugge ini pesta kembang apinya itu meledak. Perayaan festival di sini itu sudah menjadi bagian dari identitas kota ini. Makanya mereka nggak setengah-setengah hati untuk merayakan festival apapun itu. Jadi kalian siap nggak untuk ngelihat pertunjukan yang luar biasa ini guys? Kalian bisa datang ke Zeebrugge, Malta untuk menyaksikan pesta kembang api yang spektakuler. Anyway, banyak juga loh turis-turis yang datang ke sini hanya untuk menyaksikan this ground fireworks show. Jadi don't worry guys, kalau kalian mau datang, mau menyaksikan pesta kembang api yang nggak biasa, kalian bisa datang ke Zeebrugge, Malta. By the way, kalian bisa lihat sendiri ya guys, ini kita sudah sampai di Paris Square-nya Zeebrugge. Dan ternyata banyak juga yang kelayapan tengah malam kayak aku guys. Gak hanya yang muda, mulai dari yang belum ada gigi sampai yang giginya rontok pun join malam ini untuk nonton pesta kembang api ini guys. Jadi semua kalangan boleh nonton ya guys, dan semua ini gratis, tis, no pungut-pungut biaya ya. Gak kayak macam negara awak ya kan. Terus yang paling keren tahu nggak sih guys, adalah bagaimana mereka merakit kembang api ini. Aku sih masih amazed ya, ngelihat semua orang yang terlibat sangat serius dalam urusan keselamatan loh ya. Jadi orang-orang di belakang layarnya itu menurut aku keren banget, karena walaupun kembang apinya meledak itu hebat banget, nanti mereka itu sangat hati-hati guys, mengutamakan keamanan para penontonnya. Mereka udah siapin berbagai model juga. Modelnya tuh juga kece-kece, dari yang klasik hingga yang modern, semuanya ada. Semua dengan penuh detail dan seni. Jadi mereka buatnya nggak asal-asalan ya guys. Dan kalian bisa tebak nggak sih berapa banyak dana yang keluar buat acara ini? Sepertinya mahal. Bisa bilang sih banyak banget ya. Tapi semua itu terbayar dengan keindahan dan semaraknya suasana malam ini ya guys. Look at that, tuh lihat kembang apinya sudah dimulai guys. Ini adalah kembang api pertama yang dinyalain, and oh my gosh guys, people here are beyond excited you know, and I gotta say this is definitely one of the most unique fireworks show I've ever seen guys. Serius guys, it's not just about the fireworks you know, it's about the passion, tradition, and well, to be honest, this is like a magic guys. Ya, karena menurut awak di sini ya, magic
magic banget. Kalau kembang api di udara sudah biasa kan. Nah, kalau kembang api di darat kayak gini mah memang luar biasa guys. Di luar nurul sih menurut Hawa ya. Kalian bisa lihat sendiri kok bisa ya kembang apinya segede gabang gitu. Hawa masih amazed sih. Anyway, kalian tahu nggak sih asal muasal pesta kembang api ini sudah dimulai sejak abad ke-18 untuk merayakan setiap acara-acara gereja di Malta loh guys. Bisa kalian bayangkan, sudah selama itu mereka melakukan tradisi ini dan masih dipertahankan sampai sekarang. Dan pastinya mereka tetap mengutamakan keselamatan ya guys. Jadi nggak heran kalau banyak orang yang berbondong-bondong ke layapan tengah malam kayak Awa untuk menonton kembang api seperti ini setiap tahunnya guys. Jadi mereka itu sepertinya nggak pernah bosan sih ya. Ya gimana nggak bosan, orang semeriah dan sekeren ini kembang apinya. Tapi pertanyaan Awa sekarang itu dananya dari mana ya guys? Kagak habis-habis agaknya ya. Anyway, this is the second ground firework guys. Kalian bisa lihat. Oh my gosh, ini cakep banget gak sih guys? Ini bentuknya seperti bunga gitu. Ya ampun, aku amazed sih. Aku standing applause untuk the guys who design this ground firework. Kalian bisa lihat ya kembang apinya secakep itu dan semuanya berjalan dengan semestinya ya. Jadi malam ini tuh sebenarnya anginnya cukup kencang ya. Suhunya itu di 23 derajat Celcius malam ini. Jadi walaupun anginnya cukup kencang tapi puji Tuhan semua berjalan dengan lancar ya. Jadi itu kembang apinya masih tetap aman. Kalian bisa lihat ya kan. Ini kembang apinya cakep banget, perpaduan warna, dia berputar-putar seperti itu. Oh my gosh, this is so beautiful. Menurut kalian gimana guys? Kalian suka nggak sih ngeliat kembang api seperti ini? Aku sih lebih prefer ngeliat kembang api seperti ini dibanding kembang api di udara, karena menurut aku kembang api di udara itu udah biasa ya guys. Ya walaupun mungkin untuk sebagian orang kembang api seperti ini dianggap terlalu ekstrim, tapi buat Awa ini definisi antara orang-orang jenius bertemu dengan teknologi dan seni guys. Awa rasa yang bilang ini ekstrim adalah orang-orang yang terbiasa melihat mercon doang di Konoha yang sering ngerusak rumah sama suasana hati juga kan, karena meletup meletap nggak jelas bikin tambah emosi guys. Apalagi kalau kalian lagi banyak pikiran utang di mana-mana kan guys, apa nggak pengen digoniin tuh orang-orang yang main mercon saking kesalnya. Eits, ini beda ya guys. Kalian bisa lihat tiang untuk kembang apinya aja sudah hampir sama dengan tiang lampu jalan, dan diameter kembang apinya itu juga segede gabang guys. Terus ditancapkan di tengah jalan gitu yang notabene jaraknya dekat aja sama bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya guys. Itu jaraknya dekat banget loh dengan rumah atau restoran yang ada di sini. Tapi justru orang buka pintu atau nonton dari rooftopnya atau balkoni mereka masing-masing dan nggak ada takutnya sama sekali guys. Karena apa? Yes, karena mereka tahu ini masih aman, nggak bakal baku hantam dengan wajah kalian pas lagi nonton. Jadi ini benar-benar berbeda dengan yang ada di Konoha ya. Terus guys, kalian tahu nggak sih yang bikin lebih seru lagi itu guys adalah keterlibatan organisasi keagamaan lokal. Jadi di sini itu banyak banget organisasi-organisasi keagamaan semacam klub perkumpulan gitu guys. Nah, setiap festival yang diadakan akan menjadi tanggung jawab masing-masing klub untuk mengatur festival yang diadakan, mulai dari dekor kotanya masing-masing sampai mengatur acara pesta kembang api ini. Sebagai contoh, karena ini adalah festival Saint Joseph, maka yang berperan di sini adalah klub dari Saint Joseph. Kalian bisa lihat di video awal, orang-orang yang memakai baju biru-biru itu adalah mereka yang berasal dari klub Saint Joseph. Mereka nggak cuma nonton, mereka juga ikut merayakan ya guys. Setelah
setelah berbulan-bulan persiapan, kembang api yang mereka buat menjadi simbol dari dedikasi dan semangat kerja keras mereka. Anyway, ini adalah kembang api ketiga ya guys. Lihat dong, cakep banget kan? Yang bentuknya seperti genderang mau perang. Anyway, ini adalah orang-orang yang tadi aku mention klub Saint Joseph. Nah, setelah kembang apinya dinyalain, mereka kembali mengikat kembang api itu supaya tetap safety. Jadi mereka nggak hanya berdiri aja ya guys, mereka juga masih memantau jalannya acara. Nah, ini DJ-nya malam ini, karena kembang api tanpa DJ, tanpa musik itu kurang dahsyat guys. Tapi seriusan guys, ini suara musiknya udah kedebak-kedebuk. Aduh ya ampun, jantung awak ya kan. Nah, ini adalah kembang api keempat yang dinyalakan. Anginnya sedikit kencang ya, jadi sedikit agak menyembur, tapi is okay, ini masih aman. Lihat dong guys, itu keren banget gak sih? Ini bentuknya kayak kipas, tapi juga kayak bunga atau bintang sih, aduh aku nggak tahu, pokoknya keren banget. Aku masih speechless setiap melihat kembang api yang dinyalain. Ini perpaduan warnanya juga bagus ya kan, terus bentuknya juga bagus, dan mesinnya itu maksudnya yang membuat itu berputar itu juga bekerja dengan baik gitu loh guys. Nah, nih lihat, kalian lihat nih, ini bentuknya jadinya kayak per gitu, tapi dia ngembang, terus dia nanti membentuk seperti bunga atau bintang ya, atau aku nggak ngerti lah. Ini tapi cakep banget ya kan, lihat dong, ya ampun. Jadi ini ya, kembang api ini sudah menjadi identitas setiap kota ya. Nah, sudah kembang api keempat dan semuanya berjalan dengan mulus. Ini kembang api kelima yang dinyalain. Nah, aku kebetulan dari jauh karena Ombul sedang ngomong sama kawannya, jadi aku dari jauh aja. Kebetulan ini juga sedikit menyembur ya guys, karena anginnya memang cukup kencang malam ini, tapi is okay, semua masih berjalan dengan aman ya. Ini bentuknya ini seperti bunga atau bintang sih, atau aku nggak ngerti lah, tapi tetap aja ya masih bagus ya. Aku masih speechless melihat kembang api yang dinyalain. Udah kembang api kelima dan semuanya masih tetap bagus guys. Nah, kalau soal asap kalian nggak usah khawatir, karena mereka sudah memiliki sistem atau alat penyedot asapnya tersendiri ya guys. Jadi asapnya itu nggak bakal bikin kalian bengek ya. Tuh lihat, orang-orang walaupun dia sedikit menyembur, tapi tetap aja mereka penasaran dan tetap mendekat ya guys. Nah, inilah klub dari Saint Joseph yang sudah aku mention tadi. Nah, lihat dong, mereka nari, mereka tertawa, dan mereka benar-benar menikmati setiap detik pertunjukan ya guys ya. Nih, kalian dengerin sendiri gimana mereka happy banget pada saat kembang apinya semua berjalan dengan bagus. Gimana guys, happy banget kan pas lihat mereka joget-joget gitu. Awak yang bukan dari klub aja jadi pengen ikutan joget di sana. Awak sampai bingung mau join klub yang mana guys, karena mereka semuanya keren-keren. Anyway, kalian tadi lihat kan ada yang bawa tongkat panjang gitu. Nah, kita harus mengikuti setiap gerak tongkat itu berpindah guys, karena nyala atau tidaknya kembang api ada di tangannya guys. Jadi setiap dia jalan atau berpindah, semua orang juga ngikutin dia dong, karena itu artinya next kembang api bakal dihidupkan. Tip ini awak dapat dari Ombul guys. Jadi kalau kalian main dan datang ke Malta, khususnya ketika pesta kembang api seperti ini, jangan lupa tips dari awak supaya mengikuti setiap gerak-geri orang yang membawa tongkat panjang ini ya. Karena semuanya tergantung di tangannya.
Oh ya, ini kembang api ke-6 ya guys. Nggak terasa ya udah 6 kembang api yang dinyalain. Bentuknya ini lebih unik seperti karya abstrak gitu nggak sih guys? Entahlah, awak kurang paham soal seni-seni bentuk ini. Yang awak paham cuma keren aja pas dinyalakan. Kalau ada yang sepikiran sama awak boleh komen ya guys. Sayang banget anginnya terlalu kencang ketika kembang api ke-6 ini dinyalakan. Jadi bentuknya kurang terlihat tadi ya guys. Anyway, tadi kalian juga lihat ya, jam tangan awak sudah menunjukkan pukul 12 malam lewat 12 menit. Tapi awak masih sibuk menunggu kembang api selanjutnya dihidupkan di sini guys. Walaupun badan sudah mulai meriang-meriang tipis, tapi masih tetap slay di sini dong, nungguin Oom bertongkat panjang itu menghidupkan kembang apinya ya guys. Pokoknya kembang api nomor 1 masuk angin nomor kesekian. Nah, ini kembang api ke-7 ya guys. Nggak terasa sudah 7 kembang api yang dinyalakan ya. Nah, ini bentuknya lebih kayak lingkaran, tapi aku nggak tahu ini lingkaran apa. Yang penting bukan lingkaran setan ya guys. Tapi ini terlihat seperti kelopak bunga nggak sih guys? Dan ya masih tetap keren ya. Tapi sayangnya yang ke-7 ini juga anginnya kebetulan kencang banget guys. Jadi asapnya terlalu banyak sehingga menutup bentuk kembang apinya ya guys. Di sini juga kembang api ke-8 itu kalau kalian lihat di video awak itu nggak sengaja hidup karena percikan dari kembang api ke-7 yang dibawa angin ya guys. Walaupun kembang api itu jaraknya berdekatan satu sama lain, namun biasanya tidak akan menyala sampai si Oom yang bertongkat panjang itulah yang menyalakannya guys. Malam ini karena anginnya kencang, jadi tanpa sengaja percikan dari kembang api di sebelahnya membuat kembang api ke-8 itu juga ikutan menyala ya guys. But overall masih keren kok, tidak ada malfunction mesin atau alat ya guys. Di sini cuaca memang tidak bisa ditebak ya guys, sama seperti wanita yang susah ditebak maunya apa ya kan guys. Lah kok malah curhat ya kan ya. Tapi tadi kembang api ke-8 juga bentuknya keren ya guys. Bentuknya lebih modern dari kembang api ke-7 sih, tapi sama-sama bentuk flowers gitu ya konsepnya. Entahlah guys, awak tamunya bentuk bunga sama bintang aja guys. Jadi nggak usah diambil pusing ya guys. Kalian nonton aja lah di video awak ini bentuknya mirip apa. Yang pasti dan yang jelas bukan mirip ikan dugong ya guys. Karena kayaknya klub San Joseph ini belum bisa buat kembang api yang mirip ikan dugong guys. Bercanda ya guys. Nah, ini ada abang-abang lagi syuting si klub Saint Josephnya, karena di sini termasuk festival yang besar ya, makanya nanti masuk ke stasiun TV lokal di sini ya guys. Nah, itu Oom bertongkat panjang lagi mau ngidupin kembang api ke-9. Kembang api 9 ini bentuknya itu seperti bintang. Entahlah, tapi luar biasa keren, dan kali ini anginnya sudah cukup reda walaupun masih sedikit agak kencang, tapi tidak sekencang yang kembang api ke-7 dan ke-8. Nah, tuh kalian lihat dong, cakep banget kan bentuknya guys, kayak bentuk prisma tapi bisa kembang kuncup gitu guys. Tuh di bawahnya juga ada kembang api kecil yang berputar-putar kan guys, kalian bisa lihat tuh. Nah, ini klub Saint Josephnya udah joget-joget di depan karena kembang apinya sukses. Nah, kalian nonton aja gimana mereka serunya joget-joget di depan. Gimana guys,
Seru ya lihat mereka happy gitu joget-joget di depan kembang apinya, kayak nyuruh kita buat ikutan joget nggak sih guys? Pokoknya kalau awak diwajibkan untuk ikut salah satu klub di sini, pasti bingung banget guys. Karena apa? Karena awak bingung mau milih yang mana guys. Klubnya semuanya keren guys, dan pastinya mereka punya ciri khasnya masing-masing dalam membuat kembang api ya guys. And anyway, kalau kembang api ke-10 ini fix ya, fix bentuknya bunga ya guys. Karena sebelum dihidupkan aja sudah terpampang nyata bentuk kerangkanya seperti kelopak bunga ya guys. Apalagi ketika dinyalakan sama si Oom bertongkat panjang, ini warnanya dan bentuknya jauh lebih keren lagi guys. Tuh kalian lihat ya. Kalau kalian tim yang mana guys? Lebih suka bentuk yang bunga atau bentuknya seperti bintang guys? Coba kalian komen dulu ya. Anyway, kembang api ke-10 ini luar biasa cantiknya ya guys. Kelopak bunganya itu banyak banget gak sih guys? Dan bisa kembang kuncup juga ketika dinyalakan. Jadi durasi nyalanya juga cukup panjang untuk kembang api ke-10 ini ya guys. Nah, kalian bisa lihat di video awal gimana cakepnya warna-warna dari si kelopak bunga kembang api ini ya. Sudah kembang api ke-10 dan semuanya berjalan dengan mulus ya guys. Dan kalian bisa lihat kalau mereka membuat kembang api lebih dari 10 macam kembang api ya guys. Makanya kalau awak disuruh pilih the ground firework show ini lebih keren dibanding firework yang ada di udara ya guys. Jadi untuk prepare kembang api ini enggak main-main ya guys. Jadi kembang apinya benar-benar di prepare setotalitas mungkin. Nah, ini kembang api ke-11 guys. Lihat, ini bentuknya seperti bunga lagi. Sepertinya klub Saint Joseph ini menyukai bentuk bunga ya guys. Mungkin mereka lebih feminim atau lebih Hello Kitty ya, tapi whatever it is semuanya keren ya guys ya. Nah, ini bentuknya juga cakep, bunganya bisa kembang kuncup gitu dan warnanya dominan merah ya guys. Lihat tuh lingkarannya bisa berputar-putar, ngembang dan kuncup lagi ya guys ya. Ini bagus sih, kalian bisa kasih red, leave a comment below untuk kembang api ke-11 ini ya guys. Nah, kalau kembang api ke-12 ini dari awal awak sama Om Bul sampai di Paris Square ini sudah mencuri perhatian ya guys, karena bentuknya unik dan belum pernah ada yang bentuknya menyerupai kipas begitu guys. Sejauh awak mengikuti setiap festival di sini ya. Jadi awak excited banget melihat kembang api ke-12 ini, dan ternyata beneran dong, waktu dikembangkan bentuknya beneran mirip seperti kipas tangan gitu kan guys. Kembang api ini mengingatkan awak juga dengan souvenir nikahan di negara Konoha gak sih guys? Kan biasanya banyak juga tuh yang kasih kipas-kipas tangan begitu guys kalau ada kondangan. Jadi intinya kembang api ini mengingatkan awak ke souvenir nikahan ya guys. Tapi kalau kalian perhatikan, itu di bawahnya juga ada kembang api kecilnya yang berputar seperti gasing ya guys. Jadi mirip banget sama handle kipas tangan ya guys. Tadinya awak pengen lebih dekat waktu nge-record video kembang api ke-12 ini, tapi awak kalah cepat sama orang lain ya guys. Maklumlah, di sini rame banget guys. Takut keinjek jadi penyet pula nanti ya kan guys. Mana badan udah kecil, keinjek lagi, makin mirip kurcaci dong nanti awak. Lihat, jadi awak lihat dari kejauhan aja ya guys barang Om Bul di sini, tapi overall ini masih cakep kok kembang apinya dilihat dari jauh. Nah, ini kembang api ke-13 ya guys. Kalau konser bertabur bintang di Zeeburg Malta bertabur kembang api guys, saking banyaknya.
Entah berapa banyak lagi kembang api yang belum dinyalakan sama Om bertongkat panjang itu. Tapi yang jelas semua orang di sini masih setia menunggu sampai pesta kembang api ini selesai ya guys. Sepertinya tidak ada kata masuk angin untuk orang-orang Malta sih. Jadi gas terus sampai habis. Anyway, tadi sempat menunggu anginnya reda sedikit ya. Makanya kembang api ke-13 ini sedikit lama dihidupkan. Keselamatan tetap harus dijaga di sini ya guys. Tuh lihat si Om bertongkat panjangnya sampai jingkrak-jingkrak saking senangnya. Aduh Om, nanti jatuh loh. Nah, ini kembang api ke-13 ini bentuknya seperti apa guys? Coba kalian komen dulu. Menurut kalian lebih suka kembang api ke-13 atau kembang api ke-12? Sayang banget kan kembang api ke-13 ini lagi-lagi kurang nampak jelas karena anginnya kencang lagi guys. Angin ya kan. Padahal kembang api ke-13 ini size-nya cukup besar loh. Jadi kalau tadi anginnya tidak terlalu kencang mungkin bakal terlihat lebih bagus sih. But it's okay as long as there is no incident or injury and everything is good for me and I'm still enjoy to watch this the ground firework show. Nah, ini kembang api terakhir guys, kembang api ke-14. Look at that. Oh my god. Jadi ini dinyalakannya berbarengan sama klub Saint Joseph ya. Lihat itu, ini ciri khas festival kembang api di sini. Jadi kembang api terakhir itu pasti selalu yang bentuknya seperti ini. Bentuknya itu seperti gasing yang berputar-putar gitu ya guys. Tapi ini ada beberapa tiang sekaligus yang dihidupkan. Jadi ini kayaknya lebih dari 10 atau 7 tiang kembang api yang dihidupkan. Tuh lihat ya, ini banyak banget kembang apinya yang berputar-putar sebagai penutup. Nah, biasanya di sini Saint Joseph Clubnya juga bakal lebih meriah lagi, joget-joget di depan. Lihat dong guys, ini udah kayak mata saringan gak sih? Kayak mata saringannya apa sih, Naruto ya guys. Tapi look at that, so beautiful guys. And tada, ini kita lagi di jalan pulang ke rumah ya guys, dan kita puas banget sama The Crown Firework Show malam ini karena overall semua kembang api berjalan dengan lancar ya guys. Kalian juga bisa lihat sendiri kalau tidak ada insiden apapun sampai akhir acara ya guys. Walaupun tadi anginnya kencang malam ini, but the show is very safety ya guys. So don't worry, if you want to see the firework you can come to Zeebrugge Malta. Dan kembali lagi ke rumah, saatnya awal mandi malam ya guys. Oh my god, tapi untuk membersihkan sisa-sisa debu dari kembang api yang menempel di badan dan rambut ini guys, jadi awak wajib mandi ya. Kalau nggak mau tidur seperti bau plastik gosong guys. Semoga habis ini awak tidak masuk angin ya. Wismillah. Maklum awak terlampau jompo untuk angin malam guys. Anyway, kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, follow, and subscribe ya guys. See you in the next party. Bye bye.